Hai, perkenalkan, nama saya Isniatun Khairiyah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, gelombang 3, angkatan 5. Yang pertama kita bahas adalah bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara adalah perwujudan tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan untuk mempertahankan identitas nasional dan integritas nasional yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara adalah suatu sikap di mana warga negara cinta kepada tanah air dan melindungi segenap tumpah darah dengan perjuangannya. Bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara yang diwujudkan dengan sikap rela berkorban. Poin yang kedua yaitu nilai-nilai bela negara. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Poin ketiga yaitu tokoh pahlawan. Di sini kita akan membahas tokoh pahlawan bernama Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo merupakan sosok pemuda yang lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober tahun 1920. Beliau berperan penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia serta membangkitkan semangat para pejuang Indonesia melawan tentara sekutu melalui pidato-pidatonya pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Berikut merupakan contoh pidato orasi Bung Tomo yang mampu membangkitkan semangat para pejuang melawan tentara sekutu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara-saudara. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo mengawali pendidikannya dengan masuk ke sekolah dasar dan melanjutkannya di sekolah pertama di Mulo. Namun, pada usia 12 tahun, beliau sempat keluar dari sekolahnya dan melanjutkan pendidikannya di HBS lewat korespondensi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal oleh banyak orang. Di sini, Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Selain aktif di Kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih muda tersebut, Bung Tomo berhasil menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, Bung Tomo menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat.
pada tahun 1939 saat usianya menginjak 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express. Bung Tomo menggerakkan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan penjajah Inggris yang ingin merebut kembali wilayah Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat agar berjuang mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, atau yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Poin keempat yaitu penerapan bela negara. Sikap keteladanan Bung Tomo yang pertama yaitu cinta tanah air. Bung Tomo telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan senantiasa membangkitkan semangat para pejuang, khususnya di daerah Surabaya, untuk berjuang melawan penjajah. Hal ini dilakukan semata-mata karena kecintaannya terhadap tanah air agar tidak mudah direbut oleh penjajah. Bagi ASN, cinta tanah air dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku di antaranya: 1. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. 2. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia tanpa pamrih. 3. Menjalankan tugas dan fungsi ASN dengan baik. 4. Selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan. 5. Berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif. 6. Menghargai dan mengutamakan produk lokal karya anak bangsa. Sikap keteladanan Bung Tomo yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Bung Tomo sadar bahwa kemerdekaan tidak akan datang dengan sendirinya. Untuk itu, perlu adanya semangat persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah demi terwujudnya kemerdekaan NKRI tercinta. Bagi ASN, kesadaran berbangsa dan bernegara diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku di antaranya: 1. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 2. Memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap konsentrasi politik. 3. Menaati, melaksanakan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. 4. Menggunakan hak pilih dengan baik. 5. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi ASN. Sikap keteladanan Bung Tomo yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai contoh, yaitu penerapan sila pertama Pancasila yang dicontohkan Bung Tomo melalui takbir kebangsaan. Bung Tomo menegaskan bahwa perjuangan melawan kezaliman penjajah adalah sebuah perjuangan di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Maka, petikan takbir yang diserukan dengan penuh kesadaran dan pemahaman bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar menjadikan semangat yang membara bagi para pejuang untuk melawan penjajah yang bersenjata lengkap. Bagi ASN, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain: A. Memegang teguh ideologi Pancasila. B. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. C. Senantiasa menghadirkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat. D. Menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu sesuai fungsi ASN. Sikap keteladanan Bung Tomo yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bung Tomo dengan jihad radio mampu membakar semangat warga Surabaya untuk bertempur melawan penjajah. Bahkan, Bung Tomo mengikrarkan janji bahwa dirinya tak akan menikah sebelum Belanda terusir dari negara Indonesia. Sikap ini merupakan sebuah keprihatinan yang ditunjukkan pemimpin dan tanggung jawab seorang revolusioner. Bagi ASN, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara ini dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain: A. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsi ASN.
2. Bersedia membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. 4. Ikhlas mengabdi kepada masyarakat. Sikap keteladanan Bung Tomo yang kelima, yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Seruan pidato Bung Tomo lebih dari cukup membakar semangat rakyat Surabaya melawan tentara sekutu. Dengan semangat membara, mereka berperang melawan tentara sekutu. Hanya dengan berbekal persenjataan yang direbut dari tentara Jepang, mereka menghadapi gabungan tentara sekutu. Bagi ASN, mempunyai kemampuan awal bela negara dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain: A. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. B. Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. D. Senantiasa menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Semoga nilai-nilai kebangsaan dan sikap bela negara pada diri Bung Tomo mampu kita bawa dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik, khususnya sebagai ASN muda yang unggul dan berkompeten.